Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Fitariani Kadir dari kelas 3F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Langsung saja pada pembahasan. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2022 sekarang, setidaknya negara kita memiliki 11 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, hingga sekarang ini 2022. Pertama yaitu Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari Kurikulum Rencana Pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan pada masa penjajahan Belanda atau juga disebut dengan Leerplan ataupun rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pemikiran dan pendidikan moral sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dimulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Selanjutnya yaitu Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok ataupun isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1964. Pada Kurikulum 1964, pemerintah menetapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan jenjang sekolah dasar ataupun SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Next yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurna dari Kurikulum Pelajaran Terurai 1952 hingga Kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan agama. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1975. Pada Kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan lebih efektif dan efisien. Pada Kurikulum 1975 inilah mulai dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksi khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik Kurikulum 1975 ini tidak ideal karena beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering juga disebut sebagai Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui Kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif ataupun Student Active Learning atau
kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi belajar peserta didik. Sekian sedikit pembahasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.